Itulah Indonesia. Oke. Nah, pas sudah. Ali Musa. Salam. Ganjilnya deh. Jadi Pak, ganjilnya pakai Pak. Aduh. Bismillah. Ini Awangiana bukan misalnya iya. Buya. Wah, ini bisa dari apa? Jangan kunci semua. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin thumma ila arwah masyayikhina wa li abaina wa ummahatina liman lahu haqqun alaina khususan nadimu hadhihi al-qasidah Al-Imam Al-Busiri wa syarihuha Al-Imam Ibnu Ajibah bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال الفصل السادس في شرف القرآن ومدح النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم يا خير من يمم العافون ساعته سعيا وفوق متون العين كالرسم. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sababu fi kulli mawjud. Beliau adalah penyebab atas adanya semua yang ada di makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Salawat salam untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak terputus, tidak henti-hentinya. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah di malam hari ini masih kita berada di bab ke-6 dari Qasidah Burdah karya Al-Imam Al-Busiri, bait syair yang ke-113. Yang ke-113 berarti kurang lebih 47 bait syair lagi hatam. Udah 113, 40 sisa tinggal 47 bait. Atau sisa kurang lebih 4 bab lagi dari rangkaian qasidah yang disusun oleh Al-Imam Al-Busiri rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, masih di pembahasan tentang mulianya Al-Quran, bagaimana beliau memuji Al-Quranul Karim, mu'jizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran itu mu'jizat Nabi yang paling istimewa. Mu'jizat Nabi yang paling istimewa. Baik pada saat itu ataupun saat ini sekarang ataupun nanti sampai hari kiamat, Al-Quran akan selalu menemani. Al-Quran itu saking mulianya, nanti hilangnya Al-Quran itu bukan dibakar sama orang kafir, tidak.
Al-Quran akan hilang di akhir zaman, diangkat sama Allah. Jadi tulisan Al-Quran itu kosong. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak hidup sampai zaman itu. Orang yang hidup di zaman itu ketika buka mushaf kosong, tidak ada tulisannya lagi, diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking mulianya Al-Quran. Jadi hilangnya Al-Quran bukan karena di otak-atik oleh musuh-musuh Islam, sehingga orang yang hidup di zaman itu tidak percaya lagi dengan Al-Quran seperti Taurat dan Injil. Tidak. Hilangnya Al-Quran bukan sedunia Al-Quran itu dibakari, misalkan dihanguskan, tidak. Tapi hilangnya dicabut. Hilangnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat. Karena itu janji dari Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran mukjizat yang luar biasa, mukjizat Nabi yang luar biasa. Termasuk salah satu, kita kalau ingin dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW harus punya rutinan membaca Al-Quranul Karim. Harus punya baca rutinan. Selain salawat, Al-Quran juga harus kita baca. Beliau berkata di bait syair yang ke-113, wa kasirati wa kal mizani ma'dilatan fal qistu min ghairiha fin nasi lam yakumi. Beliau menyamakan Al-Quranul Karim dengan as-sirat. Bait sebelum ini beliau menyamakan Al-Quranul Karim dengan haud, dengan telaga Nabi besar Muhammad SAW. Kata beliau, jadi kalau telaga nanti di akhirat itu telaga betul, ada airnya, ada gelasnya, Nabi yang nuangkan. Telaga Nabi di dunia adalah Al-Quranul Karim. Kalau telaga di akhirat, orang akan meminum telaga tersebut, bahkan yang keluar dari neraka pun akan minum telaga tersebut. Minal usati wa qad ja'uhu kal humami. Beliau menyamakan ketika orang yang keluar dari neraka gosong, akan kembali cahaya kehidupan dengan dia minum telaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata beliau, orang yang telah gosong hitam karena maksiat di dunia akan menjadi cahaya lagi, bersinar kembali dengan membaca Al-Quran. Itu penyamaan, tashbih. Kalau di dalam bab balaghahnya itu namanya tashbih, penyamaan sesuatu dengan sesuatu. Sekarang beliau samakan Al-Quran dengan as-sirat. Kata beliau, Al-Quran itu seperti as-sirat, jembatan, dan seperti al-mizan, timbangan. As-sirat, maksud dari as-sirat di sini adalah nanti jembatan yang akan ada di hari kiamat. Dan jembatan yang akan ada di hari kiamat itu Allah mengatakan semua akan melewatinya. Pasti lewat. Kata jalan pintas, kata dua jembatan, kata sikau cuma. Musi itulah jembatan. Wa in minkum illa wariduha, kata Allah di dalam Al-Quran di surat Maryam kalau tidak salah. Allah katakan wa in minkum illa wariduha, semua dari kalian pasti akan melewati jembatan tersebut. Jadi anbiya pun, para utusan Allah pun akan melewati jembatan tersebut. Di mana letak jembatan itu? Ulama mengatakan letak jembatan itu terakhir sudah, sebelum masuk ke surga untuk orang yang akan masuk ke surga, dan sebelum masuk neraka untuk orang yang akan masuk ke neraka. Jadi sudah selesai tempat terakhir di mahsyar, yaitu jembatan. Selesai jembatan, melewati jembatan, kita sampai ke surga insya Allah. Ulama mengatakan bahwasanya jembatan itu yakunu ala ba'din nas adaku minasy-sya'r. Jembatan itu untuk sebagian orang lebih tipis daripada rambut. Wa ala ba'din nas mithlul wadi al-wasi. Tapi menurut atau untuk orang lain, untuk sebagian orang lain lebih luas dari lembah. Jadi tergantung amal, amal. Untuk yang amalnya banyak salahnya, banyak zolimnya, apalagi wong kafir, itu lebih tipis dari rambut. Artinya mustahil dia jalan, nyampak pasti. Tapi untuk orang yang amalnya baik,
maka dia jembatan tadi akan lebih luas daripada daripada wadi. Luas maksudnya. Cak mana tapi yang buat dia sempit buat kita, itu urusan akhirat tak bisa diukur pakai otak kita. Tak bakal nemu lah kita. Nak mikirinnya berapa jam semalaman sampai kepala kita botak, urusan akhirat tak bakal ketemu jawabannya. Karena harus taslim. Urusan yang berkaitan dengan akhirat, al-ghaib, itu taslim. Harus iman, percaya. Tak dipikirkan, tak boleh kita bagaimana, kenapa, gimana, tak boleh. Lau walim wa kaifa qawlu dhil himad ya'tarid Allah alladhi khalaq, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Lau, kenapa, umpama, kok bisa. Itu kalau urusan akhirat, kata Habib Abdullah Haddad, itu perkataan orang ahmak, orang ahmak. Diriwayatkan juga sifat jembatan tadi, anna masiratahu 3,000 sanah. Itu jembatan panjangnya perjalanan 3.000 tahun. Perjalanan 3.000 tahun. 1.000 tahun su'ud, 1.000 tahun naik, 1.000 tahun hubud. Jadi sepanjang 1.000 tahun jalannya nanjak, sepanjang 1.000 tahun jalannya turun, jurang. Sepanjang 1.000 tahun jalannya istiwa, datar. Tapi wanas mutafawituna fi sur'atin najah. Tapi jangan kita pikir kapan selesainya Ustaz kita jalan di situ. Itu lagi, jangan pakai otak kita. Diriwayatkan dalam hadis, cepat kita lewat di situ tergantung amal kita. Ada orang cepatnya lewat, cepat kilat misalkan. Fayamurru awwaluhum kalbar. Pertama kali yang lewat secepat kilat. Ada yang seperti kerih, secepat angin. Katair, ada yang secepat burung terbang. Ada yang secepat kalfaros, secepat kuda yang berlari. Ada yang secepat karrajulis sari, ada secepat orang berlari dengan kencang. Ini tergantung amal. Wa hadhihi tabaqat wa rutab ala qadri a'malihim, tergantung amal kita. Semakin banyak amal baik kita, semakin cepat kita akan melewati jembatan tersebut. Ulama mengatakan, pengen tahu tidak kita secepat apa lewat di jembatan itu? Secepat kita berpaling dari maksiat. Makin cepat kita berpaling dari maksiat kepada Allah, makin cepat kita akan melewati jembatan tersebut. Tapi makin lama kita berpaling dari maksiat kepada Allah, banyak mikirnya kalau untuk nolak maksiat. Ada duit misalkan, mikirnya lama, istikharah dulu, nolak bidah. Istikharah itu jangan yang jelek, istikharah itu yang baik-baik kan. Jadi kalau lama kita menolak berpaling dari maksiat, susah kita berpaling dari maksiat, maka lambat kita akan melewati jembatan tersebut. Jadi tergantung amal. Pengen tahu, pengen cepat-cepatlah berpaling dari maksiat. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma sallim sallim. Di ujung jembatan berdiri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Ya Allah, selamatkan umatnya. Jadi Nabi nunggu. Setiap umat lewat didoai sama Nabi Muhammad. Setiap orang lewat didoai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, selamatkan ya Allah. Ya Allah, selamatkan ya Allah. Itu Nabi di situ. Jadi Nabi tidak mikirkan diri beliau tidak enak-enakan langsung masuk surganya Allah. Yang lain nunggu Nabi. Kunci surga sama Nabi. Nabi nunggu. Jadi Nabi, ya Allah, selamatkan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayadhkuru rajulu habibahu yaumal qiyamah?" Apakah kekasih akan ingat dengan kekasihnya di hari kiamat ya Rasulullah? Sayyidah Aisyah tanya. Yang di dunianya saling sayang ya Rasulullah, yang di dunianya CS kental ya Rasulullah, yang di dunianya dekatnya ya Rasulullah, itu nanti di akhirat saling ingat atau tidak? Apa kata Nabi? Amma fi thalati mawatin fala. Kata Nabi, di 3 tempat tidak akan dia ingat kepada kekasihnya. Sayang apapun dia, sebesar apapun cintanya kepada kekasihnya, sekental apapun persahabatannya, kalau di 3 tempat ini mereka tidak akan saling ingat. 3 tempat. Apa tempat itu? Yang pertama, indas sirat, di jembatan itu. Jadi di jembatan itu nafsi-nafsi,
Dak katik yang ngurusi, dak kita mikir diri kita dewe. Dak bakal terpikir yang kita sayangi, yang kita cintai. Karena di depan kita ada hal yang sangat menakutkan. Bayangkan di jembatan itu bawahnya api neraka jahanam. Api neraka jahanam itu warnanya itu bukan biru merah lagi, hitam. Jadi kata Nabi, dari sekarang api neraka jahanam itu udah dipanasi sama Allah. Kata Nabi, pertama kali api neraka jahanam warna merah, dipanasi ribuan tahun, berubah warnanya biru. Atau biru dulu yang pertama, habis itu merah, lupa lagi. Nah yang terakhir dipanasi lagi sampai warnanya hitam. Api neraka jahanam. Panjangnya atau dalamnya lubang itu diriwayatkan di zaman Nabi. Ini kalau tidak salah ada di Sahih Al-Bukhari. Itu Nabi pernah lagi duduk sama sahabat, dengar suara benturan, dum besar itu. Nabi tanya, sahabat kaget, bukan suara gunung pecah, bukan suara lagi belah jalan, bukan. Kata Rasulullah, tahu tidak kalian suara apa itu? Suara apa ya Rasulullah? Kata Nabi, itu suara batu yang baru jatuh sampai ke dasar api neraka jahanam, sudah dilempar oleh malaikat ratusan ribu tahun yang lalu, baru sampai sekarang. Saking dalamnya api neraka jahanam. Di situ Allah siapkan sudah kalajengking, ular, anjing neraka semua. Semua binatang-binatang buas Allah siapkan untuk menyiksa orang yang ahli maksiat dan orang-orang kafir. Tubuh mereka, kukunya saja itu sebesar gunung Uhud. Kukunya, bukan cak badan manusia sendiri, sekali watt habis kalau gitu. Kukunya kata Nabi, kuku orang kafir di akhirat sana akan sebesar gunung Uhud. Kukunya besar jadi raksasa, biar lemak disiksa. Na'udzubillah min dzalik. Itu semua ada, masyaallah hadirin. Ini ulama mengatakannya dengan riwayat-riwayat hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, dengan gaib, itu tidak boleh pakai ijtihad. Tidak boleh pakai hasil pemikiran mereka. Jadi mereka mesti meriwayatkan dari Nabi. Ketika ada yang mengatakan, oh nanti neraka jahanam itu atau sirat tadi, jembatan tadi panjangnya sekian, itu pasti ada riwayatnya, ada hadisnya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan nanti hadisnya sahih atau tidak lain lagi, yang penting ada riwayatnya dari Nabi. Karena urusan yang berkaitan dengan akhirat tidak boleh ulama ijtihad, tidak boleh ulama mengatakan menurut pendapat mereka, karena hal tersebut tidak ada pendapat di situ. Tidak boleh kita untuk mikirkan, karena kita wajib taslim, wajib iman langsung. Nah, berarti harus dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi, wahai Aisyah, di 3 tempat kekasih tidak akan ingat dengan kekasihnya kelak di hari kiamat. Yang pertama, indah sirat, di jembatan. Yang kedua, indal mizan. Al-mizan, mizan itu timbangan. Mizan, timbangan. Apa yang akan ditimbang? Amal kita. Dan Imam Busiri di qasidah ini juga menyamakan Al-Quran dengan mizan, dengan timbangan. Wal mizan aidan inda ahli sunnah hissiyun. Betul, timbangan. Jadi nanti di akhirat Allah adakan betul. Mahkamah itu memang adunya. Timbangan, ada timbangan. Lahu kifatan walisan, punya 2 tempat. Ini timbangan. Walisan, ada lidahnya. Yuj'alu sahaif a'mal hasanat fi kiffah wa sahaif sayyi'at fi kiffah. Kanan amal baik, kiri amal jelek. Timbang, mana yang lebih berat? Yang lebih berat kanan, kiri misalkan, berarti neraka, na'udzubillah min dzalik. Yang lebih berat kanan, berarti surganya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan timbangan kepada Nabi Daud. Nabi Daud minta, ya Allah, tolong lihatkan aku bentuk timbangan. Mizan tadi. Mizan di akhirat dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Famala ma bainas sama' wal ard. Timbangan tadi ternyata menutupi langit dan bumi yang dilihat oleh Nabi Daud.
besarnya timbangan itu. Pingsan Nabi Daud. Pingsan. Faqala ya Rabb, Nabi Daud berkata, ya Allah, man yastati an yamla'a hadha. Siapa yang bisa untuk memenuhi timbangan ini ya Allah? Besar timbangannya. Sebesar apa, sebanyak apa amal kami sehingga bisa menggeser, membuat timbangan yang kanan lebih berat. Karena timbangannya besar. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Ya Daud, ya, idza raditu an abdi mala'tuhu bidzarra. Idza raditu an abdi mala'tuhu bidzarra. Wahai Daud, kalau aku sudah cinta, sudah suka dengan hambaku, maka aku akan beratkan timbangannya walaupun dengan sebutir pasir. Tapi syaratnya dapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, jangan diukur dengan amal, wahai Daud. Kalau aku sudah cinta dengan hamba tersebut, akan aku beratkan timbangannya walaupun dengan sebutir pasir. Artinya amalnya sedikit, sebutir pasir cuma diletakkan di timbangan hasanat. Aku suka dengan hamba tersebut, lebih berat pasti kata Allah. Idza radit, tapi kalau aku ridho dengan hamba tersebut. Nah inilah makanya kedudukan ridho dari Allah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dicari sama ulama, yang dikejar-kejar sama aulia. Mujahadah mereka ibadah, mereka menahan hawa nafsu, mereka sabar, mereka ini macam-macam usaha, upaya mujahadah para aulia itu untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beramal bukan untuk dikatakan banyak sholat. Mereka baca Al-Quran terus bukan dikatakan untuk banyak baca Al-Quran. Oh, puasa terus Senin Kamis, bukan. Mereka berdakwah bukan untuk dikatakan banyak ngajar, banyak muridnya, tapi yang mereka cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika mereka dicaci, mereka tidak peduli. Kenapa? Bukan manusia yang mereka inginkan, tapi Allah. Ketika mereka dipuji pun mereka tidak peduli. Kenapa? Karena bukan manusia yang mereka inginkan, tapi Allah. Nah itu ridha Allah itu yang mereka cari. Makanya hati-hati qulubul auliya, hati orang-orang saleh itu tidak peduli dengan cacian, dengan pujian. Mereka mau diriwayatkan Al-Habib Umar, kalau tidak salah, Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan, aku mau dilempari, aku mau ditampar dengan orang, atau aku dicium kakiku, sama saja. Hatiku tidak bergerak niat, tidak peduli. Jadi pujian orang tidak menggerakkan hatinya, senang. Kalau kita kan sekarang dipuji masih senang, makanya masih jauh dari Allah. Kalau dicaci masih marah, kita emosi, jauh dari Allah. Tujuan pujian manusia yang kita harapkan, padahal itu semua tipu daya setan. Coba kita bayangkan, pengen dipuji manusia, apa hasilnya? Dipuji manusia, duit nambah, tidak nambah. Rezeki nambah, tidak nambah. Ketenaran nambah, tidak nambah. Ajal kita, umur tambah panjang, tidak tambah panjang. Apa yang ditetapkan oleh Allah, segitu sudah. Nah, jadi tidak ada efeknya pujian manusia itu. Makanya kalau kita bisa tafakkur hal tersebut, tidak peduli kita mau dipuji atau tidak. Itulah para aulia. Yang mereka tuju, yang mereka inginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ibadah, yang mereka inginkan ridhaan dari Allah. Mereka mujahadah, bukan pengen jadi bisa terbang, bisa merubah batu jadi emas. Bukan itu yang mereka inginkan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan di salah satu munajatnya kepada Allah yang dikenal dengan Hizbul Bar. Abul Hasan Asy-Syadzili punya Hizib Bahar, kita galak baca habis asar. Dianjurkan oleh guru-guru kita untuk baca wirid Hizbul Bahar habis asar. Ada beliau punya lagi namanya Hizbul Bar. Memang ini tidak terkenal seterkenal Hizbul Bahar, lebih panjang. Itu kita diperintahkan Abuya di Mekah dibaca setiap Jumat sore, seminggu sekali. Lebih panjang, Hizbul Bar. Itu munajat beliau kepada Allah. Apa salah satu munajat beliau? Ya Allah, waj'al sayyiati man ahbabta, wala taj'al hasanati man abghadta. Ya Allah, kata Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, jadikanlah kesalahanku, jadikanlah kelalaianku, jadikanlah kemaksiatanku, maksiat, kesalahan
yang muncul dari hamba yang kau cintai. Waj'al sayyiati man ahbabta. Jadi ya Allah, jadi seakan-akan beliau itu mengatakan, ya Allah, aku ni sadar banyak dosa, sadar ada kelalaian, sadar melakukan maksiat. Tapi ya Allah, walaupun aku maksiat, tolong jadikanlah maksiat aku ini muncul dari orang yang kau cintai. Artinya tetap pengen dicintai sama Allah. Walaupun aku maksiat, tetap tolong cintai aku ya Allah. Itu. Wala taj'al hasanati hasanat man abghadta. Kebalikannya jangan ya Allah. Aku tidak mau banyak amal, banyak ibadah, banyak taat, tapi aku tidak kau cintai. Ada yang seperti itu. Ada orang yang banyak amal, banyak ibadah, kelihatan dari luarnya. Tapi ternyata dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi Imam Abul Hasan tidak mau yang seperti itu. Yang beliau inginkan, walaupun beliau melakukan maksiat, tetap ya Allah jadikan aku orang yang kau cintai. Titik. Jadikan aku orang yang kau cinta. Fal ihsan, beliau lanjutkan. La yanfa'u ma'al bughdhi minka wal isa'atu la tadurru ma'al hubbi minka. Karena ya Allah, amal baik tapi kau benci, tak katik manfaatnya. Tapi kalau aku melakukan kesalahan tetap kau cintai, itu yang aku inginkan. Jadi walaupun melakukan salah, tolong tetap cintai kami ya Allah. Nah, jadi maqamul hub, kedudukan dapat cinta dari Allah, itulah yang dikejar sama mereka. Karena tidak mungkin orang di kehidupan dunia ini tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Kita pasti banyak melakukan dosa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran pun, apa kata Allah? Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Ini Allah katakan orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, kalau mereka terkena sedikit senggolan dari setan, artinya sedikit lalai, sedikit jatuh ke dalam perbuatan maksiat, tadzakkaru, langsung ingat kata Allah. Lihat Allah buka ayatnya, innal ladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah bukan ngomong orang-orang biasa. Allah tidak katakan al-muslimin, al-mu'minin, tidak. Yang bertakwa kata Allah. Orang yang bertakwa pun akan terkena gangguan setan. Lalai sedikit, maksiat sedikit, jatuh dalam perbuatan kesalahan, keteledoran. Tapi langsung tadzakkaru, langsung ingat sama Allah. Jadi dia bedanya dengan wong maksiat, bedanya kalau yang ini maksiat terus, tidak ingat-ingat sama Allah, sengaja diulur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dilupakan. Tapi kalau yang ini tidak, ngelanggar sekali langsung ingat sama Allah. Ingatnya macam-macam, tegurannya macam-macam dari Allah. Kadang Allah itu negur hambanya dengan teguran yang lembut, kalau tidak mempan teguran yang keras. Kayak hati-hati, jangan sampai ditegur sama Allah dengan teguran yang keras. Cukup dengan teguran yang lembut. Teguran yang lembut misalkan dia dinasehati dalam mimpi misalkan. Teguran yang lembut misalkan dia mendengar omongan dari orang lain, itu teguran buat dirinya. Teguran yang lembut. Teguran yang keras banyak. Termasuk teguran yang keras, musibah yang Allah turunkan, itu teguran buat kita. Makanya kenapa ketika aulia mendapatkan musibah mereka senang? Karena mereka menganggap itu teguran dari Allah. Langsung introspeksi diri, melakukan apa hari ini salah? Kenapa dapat musibah ini? Nah, jadi teguran itu beda-beda. Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi atau Ma'ruf Al-Karhi, salah satu dari dua ulama ini, suatu hari lagi tawaf di Ka'bah, matanya tidak sengaja melihat perempuan ajnabiyah. Namanya lagi tawaf. Tanya orang yang pernah umrah atau haji, susah mata tidak menjaga, tidak melihat perempuan, sanub tino, sanub, semua perempuan. Tidak sengaja melihat perempuan, tiba-tiba dapat tamparan tanpa dia tahu siapa yang menampar. Pok gitu. Setelah dapat tamparan, ada hatif, ada suara tanpa ada orang yang berbicara. Nadratun bila semah, satu pandangan dengan satu tamparan. Fa'in zidta zidna, kalau kau tambah lagi pandangan, tambahannya tambah lagi. Ini langsung tarbiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi mereka itu sedikit saja. Nah, itu innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton. Orang-orang yang bertakwa, kalau mereka terkena sedikit senggolan dari setan, senggolan itu bukan kemasukan, bukan, artinya godaan setan, tadzakkaru, langsung mereka ingat kepada Allah. Baru sedikit langsung dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kelemahan maksiat. Nah, itu berarti, jadi kalau kita habis melakukan kesalahan langsung dapat satu musibah atau dapat ibtila, dapat cobaan dari Allah, itu kita harus senang. Alhamdulillah, berarti aku termasuk hamba yang disayangi oleh Allah. Kalau kita sadar, oh alhamdulillah, dijaga sama Allah. Nah, jangan sampai tapi tegurannya itu berat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaqad akhadnahum bil adabi la'allahum yarji'un famastakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Kata Allah, aku ini ngirim azab biar mereka itu kembali kepadaku. Aku ngirim azab biar mereka tadarru' kepadaku. Aku ngirim musibah biar mereka menangis kepadaku. Nah, jadi terkadang ada hamba yang Allah ingin dengarkan tangisan dan suaranya di malam hari, tapi dia lalai, lagi kelemahan hidup di dunia, Allah kasih sedikit cobaan. Biar apa? Biar ingat lagi sama Allah. Tapi lihat orang-orang yang tidak Allah inginkan suaranya, tidak Allah inginkan dia ngadep kiblat, tidak Allah inginkan dia meneteskan air mata untuk Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata Allah, akan kami ulur sampai mereka puas. Dan kami ulur ini mereka tidak sadar. Mereka ngerasa nikmat-nikmat hidup, ngerasa kalau-kalaunya lemak lagi. Oh, ngerasa berarti banyak baiknya lagi. Oh, aku disayangi sama Allah. Min haitsu la ya'lamun. Hati-hati, Allah akan mengulur mereka tanpa mereka sadari, diulur sama Allah. Tapi lihat orang-orang yang dekat dengan Allah, langsung melanggar dapat teguran, melanggar dapat cobaan, melanggar dapat musibah. Itulah musibah, tapi itu dari zat yang mencintai kita, Allah Subhanahu wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah mengatakan di Al-Qur'an, terkadang banyak hal yang menimpa kita tidak suka, menyakiti kita, tapi itu yang terbaik buat kita. Ternyata itu teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa jadi begitu? Karena kita dipilih oleh Allah, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi termasuk kedudukan orang-orang arif, para aulia, mereka ketika dapat was-was dari setan, terkena gangguan setan sedikit, langsung ingat sama Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah termasuk hamba tersebut. Karena kita pasti melakukan dosa, pasti kita punya maksiat, pasti kita punya kelalaian. Minta sama Allah, ketika ada kelalaian, cepat-cepat tegur kami ya Allah, tapi teguran yang lembut, bilutfin wa afiyah. Teguran yang lembut, ya latif. Makanya banyak-banyak kadang kalau lagi banyak musibah itu baca Asmaul Husna ya latif, wahai zat yang maha lembut. Jadi minta teguran yang lembut. Jangan sampai kena tamparan tadi lah, tenggoran dulu lagi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Nabi Daud ketika melihat timbangan tadi pingsan. Ya Allah, siapa yang bisa memenuhi timbangan itu? Kata Allah, idza raditu an abdi malatuhu bidzarrah. Kalau aku senang, aku cinta dengan hambaku, dengan sebutir pasir bisa aku beratkan timbangan dia nanti di akhirat. Jadi tujuan kita untuk beramal, tujuan kita ketika beramal, ketika melakukan taat kepada Allah, bukan pahala, bukan amalnya, tapi tujuan kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita tuju. Wa kasirati wa kal mizani ma'dilatan fal qistu min ghairiha fin nasi lam yakumi. Jadi kata beliau, Al-Qur'an itu seperti sirat, seperti jembatan. Artinya Al-Quran itu adalah pembatas yang memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Kita pengen tahu, misalkan ini baik atau tidak, lihat apa yang ada di dalam Al-Quran. Disebutkan tidak di dalam Al-Quran, disebutkan dianjurkan berarti itu hal yang baik. Tidak dianjurkan berarti itu bukan hal yang baik. Wal kal mizan sebagai timbangan. Al-Quran timbangan.
Orang yang senang dengan Al-Quran itu orang-orang baik. Nah, jadi kalau kita senang dengan Al-Quran, insya Allah kita termasuk daripada timbangan yang kanan, yang amalnya banyak yang baik daripada yang jelek. Falqistu min ghairiha fin nasi lam yakumi. Barang siapa yang mencari kebenaran, barang siapa yang mencari jalan yang lurus, jembatan yang mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, dengan di Fatihah minta terus sama Allah, ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Apa siratal mustaqim? Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an adalah jalan petunjuk, hidayat, hudan lil muttaqin, kata Allah. Al-Qur'an ini memberi hidayat untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tidak bisa memahami Al-Quran, dengar nasihat dari ulama, dari aulia yang mereka catat di kitab-kitab mereka. Ini nasihat Imam Busiri, nasihat Imam Ibn Ajibah, ini semuanya dari Al-Quran. Mambaknya, sumbernya dari Al-Quranul Karim. La ta'jaban, kemudian beliau lanjut qasidahnya, la ta'jaban li hasudin raha yungkiruha tajahulan wa huwa ainul hadiqil fahimi. Jangan heran, kata Imam Busiri, jangan heran kalian dengan orang-orang yang hasud, yang tidak percaya dengan Al-Quran. Tajahulan, mereka itu sebenarnya percaya, mereka itu sebenarnya tahu Al-Quran adalah yang benar, tapi mereka pura-pura tidak tahu. Ainul hadiqil fahimi, mereka tuh sangat paham. Bahkan mereka itu lebih paham dari kita. Kita kan baca Al-Quran, tahu terjemahannya paling, tahu mukjizatnya tidak tahu gitu. Di mana letak mukjizatnya kita tidak tahu. Kalau tidak baca kitab tafsir kita tidak tahu. Tapi mereka, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik Mekah yang pada saat itu Al-Quran turun kepada mereka, mereka tahu di mana letak mukjizatnya. Mereka tahu mana yang jadi membuat mereka bengong. Ada namanya orang musyrik namanya Utbah. Utbah ini datang ke Nabi, diutus sama gengnya. Utbah, kau datang ke Nabi, ke Muhammad, tanyakan apa yang dia mau. Datang Utbah ke Nabi, wahai Muhammad, kalau yang kau inginkan dari dakwahmu ini kau jadi raja, kami sepakat menjadikan kamu raja. Jadi saking pegelnya mereka sama Nabi, kalau kau nak jadi raja, kami tunduk sama kau. Bayangkan, kalau kau nak jadi raja, kami tunduk. Kalau kau mau jadi orang yang kaya, paling kaya di Mekah, kami kumpulkan semua harta kami, kau jadi orang yang paling kaya. Kalau kau ingin menikah dengan perempuan yang cantik, kami kumpulkan putri-putri kami 10 orang yang paling cantik, mbeklah kalau 10. Jadi mereka tuh udah pegal dengan apa mantapnya Nabi di dalam dakwah untuk menyebarkan agama Allah. Jadi kalau kau yang inginkan ini Muhammad, kami siap. Nabi dengerin, badri. Tak banyak omong Nabi, tidak dijawab sama Nabi. Sampai Utbah tadi selesai, udah selesai Utbah, selesai wahai Muhammad. Dengar jawabanku. Nabi baca apa? Tak panjang lebar jawab, baca Al-Quran. Surat Fussilat. Dari awal ayat sampai sajdah. Itu ada sajdah. Fussilat itu setelah 3 lembar ada sajdah. Sujud tilawah. Nabi sujud, selesai Nabi sujud, sudah puas Utbah tak bisa ngomong, bengong. Cak bingung. Habis dengar Al-Quran, keluar, ditinggalkannya Nabi Muhammad SAW. Dia pulang ke gengnya Darun Nadwah, ketemu Abu Jahal dan grup. Apa kata Utbah? Wahai kaumku, wahai teman-temanku, demi Allah, ini Muhammad bukan sembarangan orang. Ini Utbah ini, yang dia katakan bukan perkataan makhluk. Utbah, wahai kawan-kawanku, demi Allah, Muhammad ini ujungnya pasti jaya, ujungnya pasti baik, ujungnya pasti yang benar ini. Sudah, kalau kalian ingin mendengar nasihatku, maka biarkan, jangan ganggu Muhammad. Kalau memang yang dibawa Muhammad itu adalah yang batil, biarlah orang lain yang membasmi Muhammad. Tapi kalau yang dibawa Muhammad itu adalah yang hak, yang benar, maka izzuhu izzuna. Kemuliaan Muhammad, kemuliaan kita, karena kita sama-sama dari kabilah yang sama, Quraisy. Itu jawaban orang yang tadinya mau ngebantah Nabi Muhammad. Dijawab sama Nabi Muhammad dengan Al-Quranul Karim.
Saking apa? Saking fasihnya Al-Quran menjawab tuduhan Utbah tadi. Tidak bisa ngomong. Nah, jadi mereka itu orang yang paling paham dengan Al-Quran. Mereka ketika mau masuk musim haji itu mereka paling pening. Ngapa penting? Bagaimana caranya mencegah Muhammad tidak duduk dengan orang luar? Kenapa? Kalau orang luar duduk dengan Muhammad, pasti Islam, iman ikut pada Muhammad. Nabi kan omongan Nabi Al-Quran. Yang Nabi bacakan Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Dan orang yang didengarkan oleh Nabi Al-Quran, orang Arab waktu itu, fasih mereka. Oke, kenapa mukjizat Nabi Muhammad Al-Quran, mukjizat terbesar? Karena pada saat itu yang lagi tinggi, yang lagi tren di Jazirah Arab, sastra. Maka diturunkan Al-Quran. Mukjizat Nabi Musa, sihir. Karena di zaman itu penyihir yang lagi tinggi. Mukjizat Nabi Isa, kedokteran. Karena pada saat itu ilmu kedokteran lagi jaya. Itu nah. Jadi dilihat sama Allah, ini di zaman ini berarti mukjizatnya. Zaman Nabi Muhammad sastra lagi tinggi. Orang itu menyembah sastra. Mereka itu bisa kaya raya dengan sastra. Bahkan di Ka'bah itu ada 7 qasidah yang ditempelkan saking tinggi sastranya. Namanya Mu'allaqatus Sab'ah. Sampai sekarang masih ada. Dicatat, dicarahi oleh ulama. Dari 7 orang ini yang masuk Islam 2 atau 1, bukan begitu. Yang lain di zaman jahiliyah. Yang nutut di Islam 1, Labid kalau salah. Saking tingginya, dan bukan semua qasidah mereka, bukan. Jadi cuman qasidah mereka ini yang sastranya saking tingginya sama orang-orang digantungkan di Ka'bah. Macam-macam ini kayak karya Tuhan, bukan karya makhluk. Saking tinggi sastranya. Pakai dinamakan Mu'allaqatus Sab'ah, 7 qasidah yang digantungkan. Mu'allaqat itu kan yang digantungkan, dipajang. Di mana dipajang? Di Ka'bah. Nah, jadi pada saat itu sastra memang lagi tinggi-tingginya. Allah turunkan Al-Quran. Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Makanya Imam Busiri mengatakan kan, wahai Rasulullah, cukuplah kemuliaan untukmu, tidak bisa membacamu dan menulismu saja itu mukjizat untukmu. Jadi istilahnya kalau untuk orang lain itu sifat yang jelek, tidak bagus, tidak belajar, berarti tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Untuk Nabi itu mukjizat luar biasa. Dan itu juga untuk apa? Mukjizat untuk Al-Quran. Jadi orang yang tidak belajar, orang yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis, bisa mendatangkan Al-Quran, itu yang buat mereka geleng-geleng. Dari mana Muhammad ini belajar? Kita tahu Muhammad dari kecil sampai kita, Nabi tidak pernah keluar ke Syam, dagang 2 kali cuma. Nabi hidupnya di Mekah. Pergaulan beliau bergaul di Mekah. Disitulah Nabi. Nah, tiba-tiba semalam dapat wahyu turun membawa kalam yang di luar otak mereka semua. Tidak bisa mereka tandingi. Allah nantang. Kita pernah bahas di sini. Allah nantang mereka. Kalian mau datangkan seperti Al-Quran, silahkan. Setelah berapa bulan, Katib yang berani jawab tantangan Allah. Kata Allah 10 surat jadilah Katib juga. Kata Allah 1 surat, tidak ada 1 ayat, tidak Katib yang sanggup untuk membuat seperti Al-Quranul Karim, mukjizat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi mereka itu paham. Makanya mereka melarang Nabi jangan sampai duduk dengan orang luar. Kenapa? Takut orang itu, bahasa mereka, terkena sihir Muhammad. Padahal bukan sihir, hatinya masuk ke agama Islam, mendengarkan kalamullah, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Al-Busiri, jangan heran dengan orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, karena orang tersebut tidak percayanya bukan karena tidak iman atau tidak tahu, tajahul, pura-pura tidak tahu. Dan itu pengakuan langsung dari Abu Jahal. Abu Jahal pernah mengatakan kepada keponakannya, kata Abu Jahal, ditanya sama ponakannya, paman, kalian itu kan dulu kalian itu puji-puji Muhammad, kalian juluki Al-Amin. Nabi Muhammad itu dijuluki Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Kenapa sekarang kalian musuhi? Kenapa kalian tidak percaya dengan Muhammad? Apakah betul Muhammad itu bohong? Apakah betul yang dibawa oleh Muhammad itu salah sehingga kalian tidak percaya? Apa kata Abu Jahal? Tidak, wahai keponakan. Alasan aku tidak mau iman, tidak mau ikut kepada Muhammad, karena kata Abu Jahal, kita ini kabilah keluarga besar Bani Makhzum. Abu Jahal itu Bani Makhzum.
keluarga kita ini dengan Banu Abdi Manaf itu saingan. Kata Abu Jahal, naharu fanaharna, mereka nyembelih untuk makan jamu orang, kita juga nyembelih jamu. Jadi apa yang digawikan oleh Abdul Manaf, anak keturunan Abdul Manaf, yaitu salah satunya Nabi Abdul Manaf punya anak Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah itu Abdul Manaf punya anak Hashim. Hashim ini punya beberapa saudara, ada Abdul Syammas, Abdul Dar, itu semua nanti ada Muttalib. Nah itu semua nanti ke bawah-bawahnya keluarga kali itu sama Nabi Muhammad SAW dari Abdul Manaf. Nah, saingan Bani Makhzum dengan keturunan Banu Abdi Manaf, bukan hanya dari Bani Hashim atau Bani Muttalib. Ada Abdul Dar, ada Abdul Syammas lagi, dua beradikannya lagi. Itu setiap dari kelompok Abdul Manaf jamu tamu, wah hebat kan, kita juga jamu. Setiap dari kelompok Abdul Manaf memerdekakan budak, kita juga memerdekakan budak. Pokoknya jangan sampai kalah. Ini saingan, jadi hasud. Nah sekarang kata Abu Jahal, dari Abdul Manaf ada nabi yang ngaku dapat wahyu dari langit. Kapan kita dapat nabi? Artinya dia tahu ini bukan ngaku-ngaku. Kalau dia paham dan dia sadar, dia yakini Nabi Muhammad ini ngaku-ngaku, dia tugaskan dari keluarga Bani Makhzum untuk ngaku-ngaku. Oh dari Abdul Manaf ada yang ngaku nabi, kau juga ngaku nabi, gitu. Cuma dia tidak bisa untuk merintahkan dari keluarganya ngaku nabi, karena dia tahu yang dibawa oleh nabi betul dari Allah. Kalau dari keluarga kita dia ngaku nabi, malu-malu tidak bisa dibandingkan wahyunya. Nah begitu. Jadi Abu Jahal yakin yang dibawa oleh nabi ini dari Allah, cuma hasud. Oh sampai sejak itunya hasud, sampai sejak itunya hasud. Penyakit hasud itu penyakit paling parah. Penyakit yang membuat orang sombong, hasud. Penyakit yang membuat orang tidak mau menerima yang hak, itu hasud. Penyakit yang iblis diusir sama Allah gara-gara hasud. Iblis hasud sama Adam. Adam baru diciptakan, Adam dari tanah. Adam belum sebanyak aku ibadahnya, Adam tidak sealim aku. Ngapa Adam yang diperintahkan untuk aku sujud kepadanya? Tak galak. Dia tak nyingok, kata ulama, yang memerintahkan Allah. Yang dia lihat, yang Allah perintahkan. Nah, dia tak nyingok yang merintahkan. Sedangkan malaikat tidak, kebalik. Malaikat tidak mandang Adamnya, malaikat mandang yang memerintahkan. Al-Amir, wallah, yang memerintahkan Allah. Makanya malaikat patuh kepada siapapun Allah perintahkan mereka untuk sujud, mereka pasti sujud. Karena yang mereka lihat adalah Allah. Iblis tidak. Yang dia lihat, yang diperintahkan Adamnya yang dia jingok, bukan Allah. Makanya hasud, dari hasud sombong, dari sombong tidak mau menerima kebenaran, akhirnya diusir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyakit hasud penyakit yang paling parah, yang paling bahaya sekali penyakit hasud. Dan hasud itu saking hebatnya iblis setan, hasud itu tidak mungkin ustadz hasud dengan pedagang, tidak mungkin. Ustadz sama ustadz, pedagang sama pedagang. Itu pinternya iblis itu. Jadi tidak ketemu ustadz punya hasud sama pedagang, tidak ketemu. Ustadz hasud sama pejabat, tidak ketemu. Pejabat sama pejabat saling hasud. Pedagang sama pedagang, guru sama guru, ustadz sama ustadz, yang terpandang sama yang terpandang. Itu penyakit hasud. Nah, jadi jangan, oh alhamdulillah anak ada hasud. Sama siapa? Sama ustaz. Ya bukan, bab ente memang. Ente hasud sama yang sama dengan ente. Dari gawenya sama, dari posisinya sama, itu yang bakal ente kena hasud. Ustaz alhamdulillah ada hasud sama siapa? Sama yang punya toko warung. Ya memang bukan situ hasudnya. Nah itu pintarnya iblis. Jadi hati-hati dengan penyakit hasud. Karena kalau sudah hasud, ini kata Imam Busiri, la ta'jaban li hasudin raha yunkiruha tajahulan wa huwa ainul hadiqil fahimi. Allah katakan, kata Allah, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kata Allah, wahai Muhammad, kami tahu, kata Allah, perkataan mereka itu membuat kamu sedih. Allah tahu Nabi Muhammad sedih, tapi wahai Muhammad, inilah jalan dakwah. Jadi kalau kita nandak sedih di dunia ini, tidak usah hidup. Nabi B sedih, Nabi B istilahnya dicoba oleh Allah melalui musuh-musuh umatnya, Abu Jahal, Abu Lahab. Itu cobaan. Kata Allah, qad na'lam, jangan kau kira kami tidak tahu wahai Muhammad, kami tahu apa yang menimpamu. Tahu, kata Allah.
fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Kata Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu tidak mendustaimu. Mereka itu percaya denganmu, cuman mereka yajhadun, mereka mengingkari. Mereka tidak mau terima gara-gara hasud. Jadi gara-gara hasud mereka tidak mau terima apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abu Jahal, wallahi la nu'minu bihi abada. Demi Allah wahai keponakanku, kita tidak akan iman pada Muhammad. Jadi langsung oleh Abu Jahal itu diklaimnya, kapanpun, sampai kapanpun kita tidak akan iman. Kenapa? Kalau kita iman, kita jadi pengikut Abdul Manaf. Jadi dikira Abu Lahab yang Nabi bawa ini kerajaan, dinasti. Bukan. Yang Nabi bawa ini nubuah. Dengan bukti ketika beliau meninggal, khilafah bukan jatuh ke keluarganya, ke orang lain. Nubuah yang beliau bawa, nubuah, bukan kerajaan. Bukan sistem dinasti, bukan, tapi nubuah dari Allah untuk Nabi, dari Nabi untuk semua umat. Jadi kalau ini Abu Jahal ini mungkin dia di neraka atau di kubur tuh baru sadar dia, oh kalau memang ini kerajaan dari Muhammad pasti ke keluarganya. Tidak. Dari Nabi Muhammad, bukan dari kabilah Quraisy, bukan dari kabilah Bani Hashim, tapi pindah ke kabilah Bani Taim. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai Abu Sufyan baru masuk Islam dia waktu itu. Pas yang jadi khalifah Sayyidina Abu Bakar kurang demen. Wah, ini dari Taim. Kata Sayyidina Ali, awas, jangan kau kira yang Nabi bawa itu kerajaan. Kata Sayyidina Ali. Jadi dia manas-manasi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan dari Bani Hashim. Wahai Ali, kita yang lebih berhak, kata Abu Sufyan. Kenapa kita dari Bani Hashim? Awas, kata Sayyidina Ali, jangan kau kira yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sistem kerajaan, nubuah, kenabian. Tak kata ini punya keluarga, ini bukan punya keluarga. Dengan bukti Nabi meninggal, yang jadi khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau yang jadi khalifah langsung anak keturunannya, ini sistem dinasti kerajaan. Dah Allah pindahkan. Nanti Bani Hashim kapan Sayyidina Ali, khalifah yang keempat. Sayyidina Abu Bakar dari Bani Taim, kabilah Taim, kabilah yang tidak terpandang seperti Banu Hashim, seperti Banu Makhzum, kabilah biasa Taim. Dari Bani Taim ke Bani Adi, Sayyidina Umar, kabilah yang biasa. Dari Bani Adi baru pindah ke Sayyidina Utsman, kabilah yang tinggi juga, Bani Umayyah. Dari Sayyidina Utsman baru ke Sayyidina Ali, Bani Hashim lagi. Jadi kalau memang yang Nabi bawa itu Al-Muluk, sistem dinasti kerajaan, pasti pindah ke Sayyidina Ali, tapi tidak. Abu Jahal mikirnya itu kerajaan. Jadi dia kira ketika dia iman kepada Nabi, dia akan patuh dengan Abdul Manaf. Tidak, bukan itu yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad tunkirul ainu daw asy-syamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min sakhami. Kata Imam Al-Busiri, orang itu, kata Imam Busiri, kadang mata orang yang lagi sakit itu pas dia di bawah sinar matahari yang terang, dia kira ini matahari gelap, padahal dia matanya sakit. Mataharinya ada, kata Imam Busiri, cuaca lagi panas, nyengat lagi matahari, tapi kalau orang yang matanya sakit, dia ngomong lagi mendung ini, matanya sakit. Wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Kadang orang yang lagi sakit, kata Imam Busiri, minuman itu campa kalau. Ini minuman manis. Manis ini minuman, seger, tapi masuk mulut dia campa. Ngapa? Lagi sakit. Jadi kata Imam Busiri, bukan mataharinya tidak ada, bukan ini air tidak manis, tapi mata dia yang lagi sakit, mulut dia yang lagi sakit. Begitulah Al-Quran. Ketika ada orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, bukan Al-Quran tidak ada, bukan Al-Quran itu bukan yang benar, tapi orang yang tidak percaya hatinya lagi sakit, sehingga dia tidak percaya dengan Al-Quran, sehingga dia jauh dari Al-Quran. Jadi jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Nabi Muhammad mengatakan, Al-Mu'min, orang mukmin yang di hatinya tidak pernah dibacakan Al-Quran, kal baitil kharib, seperti rumah yang udah rusak. Rumah tinggal nunggu robohnya itu orang mukmin kalau dia tak baca Al-Quran. Kabaitil kharib, seperti rumah yang sudah rusak, tinggal roboh Artinya tidak katik pondasi lagi. Bahaya, hati-hati makanya. Itu ancaman dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai, usahakan sesibuk apapun kita,
Jangan sampai sehari kita tidak baca Al-Quran. Walaupun lewat beberapa ayat, jadilah kalau memang sibuk niat. Istiqomahkan, kita akan merasakan sendiri kenikmatan dari Al-Quran. Sehingga sehari tidak baca Al-Quran, kita ngerasa rongsing. Nyesel, rongsing, gelisah. Apa ini? Oh, tak tahu belum baca Al-Quran. Itu orang udah biasa baca Al-Quran. Biasa salawat sama Nabi, tiap hari salawat terus sama Nabi. Sehari tak salawat sama Nabi, macam kurang. Apa dia ni? Bukan belum ini belum itu, bukan. Oh, tak tahu belum salawat sama Nabi. Kalau kita udah punya kebiasaan dan sudah pernah merasa hal seperti itu, jangan sampai kita putus. Karena takutnya cahaya itu kalau lama-lama dijauhi, jauhin kita dari cahaya. Jangan sampai kita jauh dari cahaya ini. Marahi cahaya ini. Masuk ke cahaya tersebut. Sehari jauh, besok masuk lagi. 2 hari jauh, besok masuk lagi. Cemplung ke terus diri kita ke cahaya tersebut, cahaya Nabi Ustaz Muhammad SAW, Al-Quran dan salawat sama Nabi. Kalau banyak salawat, tak pernah baca Al-Quran, percuma juga. Baca Al-Quran, tak pernah salawat, percuma juga. Dua-duanya harus digabung. Dua-dua ini digabung, pasti dapat jawaban cepat dari Nabi Ustaz Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah.